dong buat Ibu founder kita, Ibu Esra Manurung. Oh, tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi semua teman-teman. Waduh, hijaunya nih lambang kehidupan ya. Ya nggak sih? Hijau itu lambang kehidupan. Nah, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Komite LKG yang sudah membuat acara ini menjadi kenyataan, khususnya buat Asyana yang sudah angkat tangan untuk menjadi ketua, dan kita yakin pastinya tahun depan kita akan lebih hebat dan lebih heboh lagi ya teman-teman ya. Oke, saya dikasih waktu untuk berbagi kepada teman-teman mengenai Dream Big. Pendiri negara ini, Soekarno, presiden pertama kita, adalah sosok bagi saya yang sangat fenomenal, karena keberanian beliaulah kita bisa merdeka. Dan kemerdekaan yang kita miliki ini teman-teman bukan gratis, ini perjuangan. Ada orang-orang yang berjuang supaya kita merdeka. Hanya dengan merdekalah kita bisa bekerja. Hanya dengan merdeka kita bisa membuat mimpi-mimpi menjadi nyata. Kebayang nggak sih kalau kita tinggal di negara perang? Kita nggak bisa sebebas ini. Dan para pendiri negara ini mengharapkan kita anak-anak bangsa untuk terus berprestasi apapun pekerjaan kita. Baik itu ibu rumah tangga, bapak kepala keluarga, agen asuransi, sampai kepada presiden atau menteri. Pasti kita punya tanggung jawab untuk membuat bangsa kita menjadi lebih maju, benar nggak? Kenapa aku percaya banget bisnis kita ini erat hubungannya dengan kemajuan bangsa? Karena gini teman-teman, negara-negara maju itu semua penduduknya 100% lebih punya polis asuransi. Semakin maju sebuah negara, semakin terproteksi anak bangsanya. Dan untuk bisa sampai ke sana, industri asuransi perlu berkontribusi memberikan yang terbaik di bidang mereka untuk memproteksi keluarga-keluarga Indonesia. Supaya kalau sampai ada resiko kehidupan, anak-anak generasi penerus tidak jatuh miskin. Keluarga tidak berjibaku dengan kemiskinan lagi. Kita sudah hampir 20 tahun di industri ini teman-teman. Dulu pikiran saya hanya cari 3,8 juta rupiah ganti gaji. Karena Bapak sakit dan aku harus membantu Bapak, saya bilang sama Pak Ivan, aku harus tetap kerja ya Yang ya, karena Bapak aku dan adik-adik aku butuh support. Saya nggak nyangka bisnis ini akan membuat mimpi-mimpi yang tertanam di dalam diri saya menjadi kenyataan. Apa sih rahasianya teman-teman? Nomor 1, kalau kita punya mimpi, kita mesti punya bisnis. If you dream, kata Soekarno, dream big. Bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kau belum mencapainya, kau akan jatuh di antara para bintang. Saya punya banyak banget teman yang dreamer. Dan semuanya dreamnya big. Tapi banyak banget teman-teman saya sampai hari ini nggak bikin mimpi-mimpi kita jadi kenyataan. Dulu saya tidur-tiduran sama 2 teman cowok. Ya, aku dulu suka main sama anak cowok. Jadi kita tidur-tiduran gitu di lantai. Kita ngedream. 3-tiganya bilang kita mau punya rumah yang ada kolam renang. 3-tiganya bilang kita mau keliling dunia. Tapi temen aku itu sampai hari ini barusan posting katanya rumahnya kayak kolam renang karena kebanjiran. Dia nggak bikin mimpi itu jadi kenyataan. Sementara kita sama Pak Ivan, tahun 2017, kita akhirnya beli rumah dengan kolam renang. Apakah, ya tepuk tangan buat kolam renang. Ya, jadi teman-teman, banyak banget orang yang bilang dia punya mimpi besar. Tapi kalau kamu nggak punya bisnis, impossible mimpi itu bisa menjadi nyata. Dan kami di sini Langkah Kemenangan Group membuka peluang bisnis buat semua teman-teman yang bermimpi besar. Kita di sini bukan rame-rame ngerumpi, kita di sini bukan rame-rame cari problem, kita di sini rame-rame mau bisnis supaya mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Kenapa kalau mau buat mimpi menjadi kenyataan mesti punya bisnis? Teman-teman, jujurlah kepada diri sendiri. Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang, kamu nggak bisa segala-galanya juga kan. Siapa yang kesini tadi ngeluarin uang buat ongkos? Siapa yang kesini harus beli baju hijau? Siapa yang kesini harus beli makanan dan minuman? Kita semua kesini aja udah ngeluarin duit.
apalagi ke Amerika, apalagi yang ngedream mau ke Paris, apalagi yang ngedream mau ngelihat New York, apalagi yang ngedream pengen pakai tas mahal. Itu nggak ada salahnya, cobain aja, asal jangan tinggal di situ lama-lama. Tapi teman-teman, apakah kita berani untuk jadi pebisnis? Saya izin sama teman-teman yang masih kerja di perusahaan. Sehebat-hebatnya kita kerja di perusahaan, itu saya bilang hebat loh. Tapi kalau kita bisnis, itu bukan cuma hebat, itu hebat. Ya, dan aku jadi karyawan 9 tahun. Pak Ivan, memang kita manusia ini aneh. Pak Ivan itu dulu agen asuransi. Terus bangga banget kalau agen asuransi dipromo jadi kepala cabang di General Insurance. Akhirnya dia bangga banget. Kita harus melewati proses itu. Dia bangga banget jadi kepala cabang di General Insurance. Yang akhirnya direkrut sama saya. Jadi dulu Pak Ivan ini aku yang rekrut. Makanya jangan heran kalau 17 tahun aku leader Pak Ivan direct 1. Karena istri boleh merekrut suami. Tapi sampai kapanpun yang namanya hidup akan berubah. Dan saya bersyukur 17 tahun kemudian suami saya mengatakan, saya sudah tidak mau lagi jadi downline kamu. Saya maunya kamu jadi downline saya. Waduh, kenapa gitu kan? Ya, karena kamu 17 tahun sudah membangun dan kamu udah sukses. Aku selama ini selalu di belakang layar. Saya sudah tidak sabar lagi untuk di belakang kamu. Saya maunya mimpin di depan. Kalau Anda yang jadi istri, Anda jawabnya apa? Oh, Asiana mah kalau aku butuh 3 tahun untuk bilang iya. Karena 17 tahun yang saya bangun di tempat lama, it's my dream. Dream saya dulu adalah pensiun. Pensiun di umur 45 tahun. That's my dream. Dengan income di atas 200 juta. Itu mimpi saya. Nggak jelek kan? Dan waktu itu udah tercapai 400 sampai 500 juta. Pak Ivan suka ngecil-ngecilin 3,5. 3,5 tuh aku doang, belum dia. Ya kan? Dan itu kira-kira 7 miliar yang turun terus jadi 6 miliar, turun terus jadi 5,5 miliar. Pak Ivan bilang, kamu nggak lihat ini udah turun terus. Kami keluar bukan karena kecewa. Kami keluar bukan karena masalah perusahaan. Maaf ya. Kami keluar karena Pak Ivan ngelihat bisnisnya udah stuck, nggak naik lagi. Dan untuk itu dibutuhkan keberanian. Dia tahu mimpi saya yang paling gede itu berapa, yaitu triliun agency. Dia bilang, gimana lo mau triliun, lo udah turun terus. Lo bisa jujur nggak sama diri lo? Bilang, kalau you nggak mau ikut, gue duluan. Dia emang orangnya berani banget. Kalau lo nggak mau ikut, gue duluan. Tapi ketika dia udah resign, aku menangis. Pacar aku kemana? Gitu kan. 305, dia kan udah keluar, jadi 3,5. Dia 150 kan. Jadi 3,5 atau keluar, 3,5 atau keluar. Dan saya tahu tim saya nggak bakal ikut. Kenapa? Emang gak ada masalah. Ngapain mereka harus keluar? Yang punya masalah tuh kita berdua. Mimpinya kegedean. Tim saya nggak ada yang ikut bukan karena mereka benci sama saya. Maaf, sampai hari ini I love you di WA. Kalau kamu denger di luar yang aneh-aneh itu kan di luar. Ya, sampai hari ini I miss you mom. I miss you mom. Masih sampai hari ini. Kenapa mereka nggak keluar? Ya mimpi mereka segitu. Dulu gaji mereka 2 juta loh. Sekarang jadi 1 miliar sebagai leader. Kalau dia udah puas, masa kamu ajak sih keluar? Just because of you, egois. Tapi nggak gitu dengan Putu Anggraini. Dia juga orang gila sama kayak saya. Dreamnya gede. Ada lagi satu Nila Ferika Ginting, mana tuh dia? Kalau Nila Ferika Ginting itu cintanya yang gede. Nah, Nila Ferika Ginting itu teman baik saya dari kecil, dari 18 tahun kita udah temenan ya. Jadi kalau mau tahu aku ya Nila paling tahu. Ya, dari 18 tahun. Nila itu harus ketemu saya untuk dream big. Saya harus tandem sama dia. Karena dia orangnya itu very apa ya gitu ya Mega ya, asik banget orangnya ya. Tapi sekarang dia udah kepanasan, dia juga udah dream big. Dan dia bilang tahun ini dia mau jadi dengerin Alan, mana ini adik saya Mak. Dia mau jadi top 1 bidinya LKG. Ya, Kak Nila mau jadi top 1, tolong Asiana. Ini ada Alan lawan-lawan ini tempat itu loh ya. Susan, Mega. Dia mau, nah aku seneng banget kalau orang dream big gitu, seneng banget gitu. Terus kita akhirnya ke Manulife dan ini adalah lewat tahun kedua, Dan ada Eri, mana adik saya Eri juga tuh, Kak Eri. Nah ini juga nih tetangga saya yang kawin sama adik saya. Ini
Ini kawin sama adik saya lucu banget loh, cuman kayak gini doang nih. Ketemu nih setelah puluhan tahun, lu udah kawin? Belum. Hah, gue udah punya anak 4, gue belum kawin juga. Udah lu kawin sama adek gue, yang mana? Ya udah pilih aja, gitu. Dadat Eri Julianto. Dan dia dapat yang terbaik, Ruth Yunita. Ya, kalau Eri sama Ruth itu memang, Ruth itu best friend aku. We are sister and we are best friend. Jadi Eri sama Ruth itu ya ikut karena sayang, tapi sekarang pun kita melihat ya, mereka ini semua income-nya udah balik teman-teman, udah jauh lebih tinggi daripada waktu di perusahaan lama. Tepuk tangan dong ya. Udah balik income-nya. Nah, jadi teman-teman pada siang hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk berani bermimpi. You need a business. Kalau teman-teman udah di bisnis asuransi, saya mau bilang this is the best. Kenapa aku sampai hari ini ulang lagi asuransi? Asik banget, teman-teman, bisnis ini asik banget. Nggak usah pakai stok, nggak usah pakai stok barang, nggak usah pakai pegang-pegang barangnya. Ini kan barangnya nggak kepegang. Yang kita berikan adalah nilai tambah. Nggak usah kirim, yang ngirim polis aja Manulife, ya kan? Itu asik banget ya. Terus teman-teman di bisnis ini, kita dapat kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita. Lagu Manulife itu aku suka banget. Perubahan kita itu mesti dimulai dari hati, bukan dari angka. Kita ribut-ribut, oh I want to make my dream gitu kan. Oh, angka saya, jangan teman-teman, hati dulu. Kalau hati kita nih udah happy ya, di-happykan di tempat yang rasanya kadang tidak happy gitu, itu enak kerjanya. Seperti Asiana tadi bagiin tuh mengenai gelas kopi itu. Perubahan tuh kayak gitu. Salah satu yang paling indah nih ya, Mbak Wiwi ya, di bisnis ini ya, adalah kita bisa menciptakan beautiful mind kita. Karena tanpa beautiful mind di bisnis ini, kamu pasti sengsara setengah mati. Pikiran negatif, pikiran kotor, pikiran yang selalu pesimis, itu di bisnis ini akan menderita. Tapi kalau pikiran kita beautiful, itu bisnis ini enak banget deh pokoknya. Enak banget. Name it. Dari anak supir angkot dari Cilincing ya, saya 50 negara, New York, sampai yang perintil-perintil kayak gini. Hah, Pretty Woman, aduh keren banget sih itu Beverly Hills. Ya ampun, kayak mana ya rasanya jalan di Beverly Hills. Terus, itu restorannya apaan sih? Gue mau ke sana. Jadi, cuman gituan doang, nggak penting kan? Nggak penting kan? Terus ngelihat Pretty Woman belanja gitu di Fifth Avenue, bukan Pretty Woman, film-film lah di Fifth Avenue New York. Aduh, Fifth Avenue itu apaan sih? Kok itu keren banget? Di situ ada LV, di situ ada Chanel. Pengen nyobain. Jadi, ya kan cewek gitu, nggak ada aja mimpinya, bener nggak? Apakah itu buruk? Enggak, cobain aja. Cobain aja, tapi enggak gituan lagi yang dikejar sekarang, udah lewat. Jadi buat yang belum ngejar, masih ngejar gituan, go make your dream come true. Tapi jangan lupa sama Yayasan Maharani Kirana Pertiwi, charity-nya jalan juga ya. Ya jalan juga gitu. Terus apa lagi mimpi? Pengen tidur di bintang 7. Kan ada tuh hotel bintang 7. Kejadian ada Bul Az Arab itu, Bul Az Arab yang di Dubai. Udah kejadian. Terus apa lagi? Di Bali. Apa aja tuh bintang-bintang 5 di Bali, cobain. Ayana, kamu baru ribut Ayana sekarang lah. Kita mah dari 2005 udah Ayana. Ya kan, udah Ritz-Carlton, udah semua itu dicobain teman-teman. Terus ke Venesia, naik kapal-kapal gituan, terus belanja di lorong-lorong. Tuh kayak mana ya rasanya beli Chanel di situ, cobain udah rasa. Tapi sekarang di LKG yang ini, apalagi Beb? Bawa anak ke Disneyland kan, itu dream ibu-ibu. Dari mulai Hong Kong, Jepang, Paris, Orlando, semua udah dijalanin. So what next? Akhirnya aku sama Pak Ivan lihat what next. Kita nggak akan pernah berhenti untuk membantu mitra LKG membuat mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. That's what next. Dan melahirkan bintang-bintang baru, pemimpin-pemimpin baru, miliarder-miliarder baru, legenda-legenda baru. Ada yang bilang sama aku gini, Kak Esra, kamu kan icon di perusahaan sebelah. Jadi itu nggak move on, ngikut terus tuh di situ tuh kan. Ikutin aku melulu. It's okay. Kamu kan icon di situ. Saya menjadi icon di situ. Ya, dia bilang gini, kamu harus jadi icon dong di Manulife. Enggak, saya nggak mau jadi icon Manulife. Alan yang akan jadi icon Manulife. Mega, Susan, Lani, siapa lagi? Loli, Asiana, kamu yang jadi ikonnya kita. Farid, kita yang bantu. Pak Ivan sama kita udah puas kayak gitu-gituan. Siapa yang mau jadi icon di industri asuransi? Untuk menjadi icon, the next.
Kamu butuh guru-guru, butuh panutan, dan butuh leader. Tidak ada bisnis sendiri. Maaf ya teman-teman, Ibu Esra, siapa mentornya? Sedih banget nasib saya di asuransi, karena leader saya pindah. Jadi mentor-mentorku harus dari Amerika jauhnya. Dan itu aku bayar setiap tahun 3.000 sampai 5.000 US dollar buat belajar dari mereka. Makanya kenalnya Bruce Etherington, kenalnya Guy Becker, karena leaderku pindah. Aku nggak ada leader direct, teman-teman. Tapi apakah ketika kita tidak cocok dengan leader direct kita, terus kita harus putus asa dan berhenti? Enggak. No. Kamu masih ada leader-leader lain, panutan-panutan lain yang bisa kamu ambil energinya untuk menjadi energi kamu untuk mencapai sukses. Dan itu selalu ada di depan mata kita, percayalah. Kalau kita merasa aku sendiri, aku nggak punya leader yang dukung aku, itu bohong teman-teman. Ada, bukalah mata, bukalah hati, pasti ada, bener nggak? Tepuk tangan dong buat guru-guru, panutan-panutan, leader-leader yang ada di sini. Kemudian ini slide-nya nggak matching, next. Udah, perlu bisnis ya, perlu apa teman-teman? Siapa yang udah punya bisnis? Saya ya, terus kedua, kita perlu berani. Nah ini yang banyak juga orang nggak mau. Terus terang Pak Ivan kemarin bilang ya, kita berani menghadapi ketakutan kita. Ya nggak Pak Ivan? Emang nggak takut ninggalin income segede gitu, terus masuk ke sini? Banyak nggak harga yang kita harus keluarin? Udah pasti lebih banyak dari teman-teman. Kalau Anda merasa, saya juga udah bayar harga, pasti founder bayar lebih mahal. Apa sih artinya founder? Orang yang selalu bayar lebih mahal harganya. Orang yang masalahnya selalu lebih gede. Salah satu harga yang harus kita bayar adalah begitu masuk sini nih teman-teman. Ngeluarin dulu nih buat beginian nih, renov gini nih. Ini semua kan dibiayai. Kita dibantu Manulife, tapi kan harus dibayar ini semua. Renov ini aja 1 miliar. Siapa yang masuk sini bayar 1 miliar? Gak ada. Kok Santo angkat tangan? Gak ada kan? Kita harus bayar 1 miliar buat renov. Ini disewa nggak kantornya? Sewa 1 tahun hampir 1 miliar. Itulah resikonya menjadi founder. Makanya saya setuju tuh, nggak semua orang perlu jadi founder. Banyak enakan jadi apa? Kita terima apa yang sudah dibayar dan kita take advantage untuk bikin kita bahkan lebih sukses dari founder kita. Nah, ini baru tepuk tangan. Gitu. Ngapain? Nggak usah harus teman-teman. Dan nggak usah merasa bersalah. Gue nggak usah. Emang udah ada bagiannya, biar aja Pak Ivan yang mikirin. Makanya sama Pak Ivan sering kasih dia semangat. Supaya dia kuat melewati tantangan demi tantangan yang dia harus hadapi. Benar nggak? Ini jatuh tempo lagi, siapa yang mesti mikirin dia kan? Kursi ini patah, siapa yang mikirin dia? Nah jadi mari kita kasih ciri sama leader kita. Pak Ivan, you can do it. Ya, you can do it. Gitu. Teman-teman juga punya leader-leader yang pasti bayar harga lebih mahal. Kalau dia leader, biasanya income dia lebih besar dari Anda kan? Mereka mesti tinggalin perusahaan lama, mereka mesti tinggalin income mereka supaya dia bisa jadi leader kita kan. Jadi kita harus ngerti bahwa kita butuh leader, kita butuh panutan, berani ambil resiko. Dan ini juga nih, berani jadi pengikut. Aku mau kasih tahu ya, di asuransi ini semua orang mau jadi founder. Enggak beneran, aku juga bingung gitu. Kita rekrut orang nih di salah satu kota. Dia bilang, Kak aku mau jadi founder. Aku mah iya dulu aja gitu. Cuman bingung gue gimana caranya lu jadi founder. Tapi lu kantor aja minta dibikinin gitu kan. Temen aku di daerah gitu. Kalau founder nggak minta dibikinin kantor, dia bikinin sendiri. Nah, jadi teman-teman, nggak semua orang, kita mesti mau jadi pengikut. Karena John Maxwell, leader itu datang dari pengikut yang baik. Jadi kita mesti jadi pengikut dulu. Kenapa kita berdua pernah? Kita berdua pernah loh di mentor 10 tahun. Nah sekarang saya mau nanya sama semua. Siapa di sini yang pernah dimentor oleh seorang leader secara konsisten 5-10 tahun? Angkat tangannya. Konsisten 5-10 tahun di mentor. Teman-teman, I'm telling you, this is the problem in leadership of insurance. Kebanyakan leader-leader di asuransi is not follower the first. Mereka nggak pernah mau jadi follower. Kenapa? Aku mau bisnis. Aku leader. Aku nggak mau diatur. Aku nggak mau dibimbing. John C. Maxwell bilang, a good leader comes from good follower. It's okay to be follower untuk sementara. Kita berdua berani bertanggung jawab. Tahu Pak Markus kan? Asyana tahu Pak Markus kan? Itu mentor kami 10 tahun. Pakai baju nih nggak kayak gini kalau bukan karena Bu Vivi istrinya. Dulu saya nggak suka begini-begini, jeans.
jeans, kaos, robek-robek, gitu aku. Dia yang bilang, Esra, kamu itu leader, masa kamu pakai jeans robek-robek? Oleh, sekali-sekali gue rapi. Tapi besok gue robek-robek lagi. Terus dia bilang, kamu nggak bisa sekali-sekali robek-robek, sekali-sekali rapi. Maksudnya Bu, lu setiap hari harus rapi. Ih, nggak enak banget. Enak, Esra. Jadi tiap hari udah nggak bisa robek-robek. Itu karena ada orang yang ngomong, dulu saya teman-teman nggak bisa nabung. Nggak bisa nabung. Tapi ketika Ibu Vivi, istri Pak Markus bilang, Esra, mana uang kamu? Kayak mana kamu ngaturnya? Nggak enak loh. Itu udah 35 tahun ya, Beb. Dia lihat, kayak gini kamu cara ngatur duit. Kamu mesti nabung. Hah? Jadi Bu, dari situlah saya mulai menabung, teman-teman. Karena ada orang yang bahkan ngelihat pengeluaran saya. Dia ngelihat loh, uangnya masuk berapa, keluarnya berapa. Dari situ, dari dia saya mulai belajar menabung dan sampai hari ini bisa nabung. Karena ada orang yang ngajarin saya. Rumah tangga kita nggak mungkin bisa anteng-anteng gini kalau nggak ada tempat curcol. Kadang-kadang kita curcol ya, Beb. Nah itu 10 tahun. Dan sampai hari ini, kami cari orang yang bisa berbicara kepada kami. Dan salah satunya nanti adalah Pak Dedi yang akan membawakan sesi mengenai personality. Itu keren banget. Beliau kami berikan kewenangan untuk berbicara kepada kami berdua menjadi panutan dan guru-guru untuk membangun di sesi ini. Oh, siapa mentormu? Siapa leadermu? Siapa panutanmu? Nggak apa-apa jadi pengikut. Berani dulu, nanti kamu akan jadi pemimpin. Lalu berani gagal dan bangkit lagi. Susah di awal, ini juga nggak berani. Saya rekrut orang, nggak mau susah. 2 tahunnya nggak mau susah. Maunya dijamin semua, lagi mana? Harus berani susah, teman-teman. Karena susah itu tanda kita berjuang membangun sesuatu. Coba tos kiri kanan. Susah sebentar nggak apa-apa, bilang. Susah sebentar nggak apa-apa. Susah sebentar nggak apa-apa. Ya. Dan kalau udah susah-susah gitu nih teman-teman ya. Susah karena berjuang sementara. Kita udah mulai lewat masa susahnya ya. karena nggak berjuang, jadi ada susahnya juga. Dan pasti kita gagal lah. Jangan bilang gini ya, nggak mau gue kalau punya leader yang bikin salah, jangan dong. Kita akan berbuat salah dan kita akan bangkit. Tapi kesalahan kita itu memang karena bertumbuh dewasa, bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, berani jalin hubungan baru. Ini kenapa aku kasih poin, karena ini penting. Teman-teman nih yang jualan, yang bangun, yang rekrut. Kenapa sih rekrutan kita kurang? Kenapa jualan kita kurang? Karena kurang hubungan baru. Teman-teman mesti berani di pesawat nyapa, di kereta nyapa, di restoran nyapa. Aku kasih tip ya, sales idea. Setiap makan di restoran, cari yang punya. Jualin. Kalau kamu penjual. Setiap makan di restoran, cari yang punya, rekrut. Kalau kamu perekrut. Jadi jangan pernah ngeluarin duit kalau nggak ngerekrut orang itu. Jangan orang itu yang ngerekrut kita. Ya ini banyak juga kejadian gitu, bermimpi besar tapi setiap kali dia beli produk orang, harapannya ntar di closingin, nggak bakal. Di awal aja udah kalah. Kalau aku dari awal, lu boleh jualan sama gua, tapi gue jualan dulu sama lu. Gitu. Kenapa nggak mau kalah? Kalau nggak aku direkrut sama dia. Gitu ya, itu tips ya. Kemudian berani memaafkan, berani kerja banyak. Kita tepuk tangan buat Asyana ya, dia kerja banyak nih, berani nih. Berani kerja banyak. Oke, next. Setelah berani ya, slide berikutnya. Ini udah ya, dan butuh teman-teman setia. Semoga kita semua menjadi teman setia, yes ya. Dan perlu doa dan kerja. Jangan kerja doang.